Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai perancangan pengendalian motor DC dengan microcontroller melalui keypad menggunakan simulator Proteus. Tentunya, ini diampu oleh mata kuliah Praktikum Sistem Telekomunikasi 2. Oke, lanjut kepada anggota kelompok kami. Di kelompok 3 ini ada 6 anggota. Saya sendiri sebagai Azam Muhammad Al-Ghozi sebagai yang menjelaskan mengenai dasar teorinya. Lalu ada Karisa Elfrida yang akan menjelaskan flow chart-nya. Lalu ada Delia Fitri Setiani yang akan menjelaskan codingannya. Lalu ada Fazanaura yang akan menjelaskan proses wiringnya. Lalu ada Haifanisa Anwari yang akan menjelaskan studi kasus dan tujuannya. Lalu ada Yuda Permana yang akan menjelaskan mengenai alat, bahan, dan fungsinya. Lanjut saja kita masuk ke tentunya dasar teori. Oke, motor DC ini adalah motor listrik yang memerlukan suplai tegangan arus searah pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi gerak mekanik. Nah, kumparan medan pada motor DC ini disebut stator ya, bagian yang tidak berputar. Dan juga ada kumparan yang jangkar yang disebut trator, bagian yang berputarnya. Nah, motor arus searah sebagaimana namanya menggunakan arus langsung yang tidak langsung atau direct unidireksional. Mengendalikan motor DC ini dapat dengan menggunakan modul driver motor L293D dan juga L298N. Dan juga tidak lupa ada Arduino Uno 12. Selain itu, diperlukannya juga motor DC dan baterai untuk memberikan daya pada motor satu. Nah, pengendaliannya ini menggunakan sinyal PWM dari Arduino Uno untuk mengendalikan kecepatan motornya dan hybridnya untuk mengendalikan arah putaran motor. Nah, pada praktikum kali ini kami menggunakan software Proteus dan Arduino Uno sebagai microcontrollernya pada rangkaian yang sudah kami buat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sini saya Haifan Sanwari dengan NINJA 104734 akan memaparkan mengenai tujuan praktikum. Adapun tujuan praktikum pada modul kali ini yaitu mengetahui fungsi dan bentuk komponen motor DC, microcontroller, dan Arduino. Lalu mampu merangkai perancangan motor DC dengan microcontroller melalui keypad dengan simulator Proteus. Lalu memahami rangkaian yang dibuat, dan yang terakhir mampu membuat skrip pemrograman pada software Arduino. Lalu studi kasus yang akan dipecahkan yang pertama yaitu merancang kendali motor DC dengan microcontroller melalui keypad pada simulator Proteus, membuktikan bahwa motor DC berputar searah jarum jam pada saat menekan angka 1 pada keypad, membuktikan bahwa motor DC berhenti pada saat menekan angka 0 pada keypad, dan yang terakhir membuktikan bahwa motor DC berputar berlawanan dengan arah jarum jam pada saat menekan angka 2 pada keypad. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat-alat apa saja yang akan digunakan pada praktikum kali ini beserta fungsinya. Yang pertama di sini kita perlu menggunakan Arduino Simulino Uno. Nah, Arduino Simulino ini merupakan pengendali mikro single board yang bersifat open source, berfungsi untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Kemudian di sini ada driver atau IC L293D, yaitu merupakan IC untuk motor DC, berfungsi sebagai penguat arus dengan mengambil kontrol arus rendah, lalu menghasilkan output dengan arus yang lebih tinggi. Nah, arus yang lebih tinggi inilah yang digunakan untuk menggerakkan motor DC. Selanjutnya ada motor DC sendiri. Di sini motor DC merupakan rangkaian elektronik yang mengubah sinyal listrik menjadi energi kinetik sehingga nantinya akan bergerak. Kemudian yang terakhir ada keypad. Keypad ini merupakan rangkaian yang terdiri dari tombol-tombol atau biasa disebut dengan pad yang berfungsi untuk menggerakkan motor DC. Nah, motor DC yang ini setelah melakukan pengkodingan. Lalu tentunya kita membutuhkan ground dan VCC.
Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada bagian flowchart. Yang pertama kita akan memulai simulasi untuk praktikum ini. Di sini kita akan menyiapkan komponen-komponen yang kita butuhkan. Ada beberapa komponen yang dibutuhkan untuk simulasi ini, yaitu ada Arduino Uno, ada keypad, IC driver, dan juga ada motor DC. Setelah itu, kita akan melakukan proses wiring. Proses wiring ini yaitu menyambungkan komponen menjadi sebuah rangkaian. Jika rangkaiannya sudah selesai, kita akan lanjut pada proses coding. Proses coding ini kita menggunakan software Arduino IDE. Jika proses codingnya sudah selesai, kita langsung memulai simulasi dengan menekan Start Simulation. Namun, jika simulasinya gagal, maka kita akan membetulkan proses codingannya ini atau codingannya diperbaiki. Namun, jika proses simulasinya berhasil, kita akan melanjutkan pada tahap menekan tombol pada keypad yang ada di sini. Nah, ada 3 tombol pada keypad yang kita setting, yaitu angka 1, angka 0, dan juga ada angka 2. Yang pertama, angka 1 itu kita setting motor DC bergerak searah jarum jam. Lalu angka 0 ini disetting untuk motor DC berhenti. Dan yang ketiga, angka 2 itu motor DC berputar berlawanan arah jarum jam. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses wiring yang alat-alat yang diperlukan pada praktikum kali ini. Yang pertama yaitu Arduino. Kita menggunakan Arduino Simulino Uno. Lalu yang kedua itu ada driver, yang dimana kita menggunakan driver L293D. Selanjutnya yaitu ada motor DC. Fungsi dari motor ini untuk menentukan arah ke kanan atau ke kiri. Lalu yang selanjutnya ada keypad. Keypad yang digunakan yaitu keypad model 4x3. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan proses wiringnya. Nah, yang pertama yaitu hubungkan keypad ke Arduino-nya. Di sini ada baris dan kolom. Yang pertama itu ada baris, kita hubungkan barisnya dulu. Untuk baris A, kita masukkan ke pin 5. Selanjutnya yaitu untuk baris baris B, masukkan ke pin 4. Selanjutnya yaitu baris C ke pin 3. Yang terakhir baris D ke pin 2. Ya. Oke, sekarang bagian kolomnya. Untuk kolom 1, kita sambungkan ke pin 8. Untuk kolom 2 ke pin 7. Ya, selanjutnya pin 3 ke pin 6. Ya. Oke, kita sudah menghubungkan keypadnya. Selanjutnya selanjutnya input. Kita memiliki 3 input, yaitu ke pin 13, 12, dan 11. Kita sambungkan. Untuk input pertama ke pin 13, input kedua ke pin 12, input 3 ke pin 11. Baik, sudah.
Selanjutnya kita masukkan outputnya. Untuk output pertama, kita masukkan ke atas. Output kedua ke bawah. Baik, semua sudah tersambung. Selanjutnya kita akan memasukkan ground dan powernya. Menyambungkan ground agar dapat berfungsi. Untuk ground di bawah, ini sini. Lalu yang power di sini. Kita sambungkan dua-duanya. Semua sudah tersambung, kemudian akan dijalankan dengan codingan, proses pengkodingan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Delia Fitristiani, NIM 2104506. Pada praktikum kali ini, saya akan menjelaskan proses pengkodingan pada simulasi motor DC putar kanan-kiri. Langsung saja buka software Arduino Uno. Nah, saya sudah mengetik untuk codingannya, biar saya mudah untuk menjelaskan saja. Nah, karena pada Proteus ini Arduino Uno ini, Simulino Uno ini dihubungkan dengan keypad, maka kita panggil dulu keypadnya di sini dengan hashtag include keypad.h. Nah, ini ada char custom key, kemudian ada konstanta by rows 4, call 3. Ini ada 4 baris ya. Kemudian ada 3 kolom ya. Ini sudah disesuaikan ya dengan keypad yang di sini. Kemudian kita ini menunjukkan pin yang dihubungkan dengan keypad. Pin Arduino 54321 untuk barisnya sudah sesuai ya. Kemudian untuk kolomnya itu dihubungkan dengan pin 678 pada Arduino. Nah, sudah sesuai. Kemudian ada keypad, make map, case, row pin, call pin, rows, dan calls ya untuk memanggil. Nah, nanti di codingan selanjutnya. Langsung ke poly setup. Untuk output pada Arduino ini kan terdiri dari 3 ya, 11, 12, dan 13, di mana ini terhubung dengan driver yang telah dijelaskan tadi, yaitu menggunakan L293D sebagai outputnya. Nah, di mana keadaan jika menekan angka 1 pada keypad, itu akan memberikan keadaan motor DC itu berputar searah jarum jam, maka pin 13 high, pin 12 low, pin 11 high. Nah, kemudian jika menekan pin angka 0 pada keypad, akan menghasilkan motor DC ini berhenti berputar. Untuk digital write-nya 13 low, 12 low, 11 high. Kemudian untuk ketika menekan angka 2 pada keypad, akan menghasilkan motor DC ini berputar berlawanan dengan arah jarum jam, yaitu 13 low, 12 high, dan 11 high. Nah, karena kita akan menyelesaikan studi kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk tombol-tombol yang lain tidak kita atur ya di sini. Namun jika diperlukan maka bisa disesuaikan lagi ya, bisa ditambah lagi untuk codingannya. Namun untuk praktikum kali ini cukup sampai di sini ya. Hanya angka 1, 0, dan 2 saja yang diatur. Jika sudah selesai, maka langsung di-verify dengan mengklik tanda checklist di sebelah kiri atas. Sedang compiling sketch. Tunggu sampai selesai. Nah, done. Sudah selesai. Langsung kita salin link. Nah, yang ada tanda pada bagian akhir, ini sekitar 3 baris dari bawah ya. Ada tanda kutip C user. Nah, ini
link yang akan kita salin, sampai sini ya, linknya disalin, untuk dihubungkan dengan Arduino pada Proteus. Caranya dengan klik sebelah kanan. Nah, masukkan di sini. Kebetulan saya sudah memasukkan linknya. Jika sudah selesai, klik OK. Nah, sekarang tinggal menjalankan apakah berhasil atau tidak. Klik untuk merun. Nah, tunggu sampai dengan motor DC-nya berwarna biru. Nah, jika sudah berwarna biru, ini sudah bisa di-run ya. Kita langsung praktikum. Jika menekan angka 1, maka motor DC harus berputar searah dengan jarum jam. Kita klik angka 1, nah, motor DC berputar searah jarum jam ya, kanan. Lalu jika kita mengklik angka 0 pada keypad, maka motor DC akan berhenti berputar. Nah, sesuai ya. Lalu kita klik angka 2 untuk membuat motor DC berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, sekarang berputar ke arah kiri ya, berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, sudah selesai. Ini begitulah proses pengkodingan pada motor DC putar kanan kiri. Simulasi kali ini sudah berhasil. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke teman-teman, berikut tadi merupakan hasil dari demonstrasi pengendali motor DC putar kanan dan kiri dengan microcontroller melalui keypad. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.